Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Wa qala aidan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya serta nikmatnya kepada kita sekalian. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita mampu menggerakkan hati kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah serta menjalankan amalan, menjalankan ibadah sunnah Jumat lainnya. Semoga amalan-amalan kita di hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau, karena bimbingan beliau, kita mendapatkan syariah, kita mengerti syariah dari kegelapan menuju ke terang benderang. Semoga kita diakui menjadi umat Nabi kelak dan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Umat Islam menjadikan ketakwaan memiliki poin penting, karena ketakwaan adalah salah satu tanda bagi umat Islam, umat yang beriman, agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah, yakni melestarikan lingkungan, menjaga bumi, dan merawat alam semesta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai manusia kita diberi tugas oleh Allah, diberi amanah oleh Allah menjadi khalifah fil ard, sebagaimana firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Apa makna khalifah ini? Khalifah bermakna perwakilan, wakil. Apa yang diwakili? Yakni upaya-upaya yang dilakukan manusia haruslah mencerminkan bagaimana merawat dan melestarikan apa yang ada di alam semesta ini.
Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan bumi dan seisinya beserta sumber daya alam lainnya. Agar apa? Agar dikelola, agar dirawat oleh manusia sehingga menghasilkan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Allah memberikan manusia akal dan nafsu. Jika bumi dan seisinya ini dirawat, dilestarikan dengan menggunakan akal, maka akan timbul eksplorasi alam yang memunculkan energi-energi baru bagi keberlangsungan hidup manusia. Misalnya bioenergi yang penting bagi kehidupan manusia. Jika manusia menggunakan akalnya, ia akan mudah dan dia akan memanfaatkan alam semesta ini dengan baik. Namun jika manusia menggunakan nafsunya, menjadikan alam semesta ini, menjadikan bumi seisinya ini eksploitasi sebesar-besarnya, maka akan menimbulkan bencana alam, akan menimbulkan musibah yang tidak hanya terjadi atau tidak hanya berakibat kepada orang-orang yang merusak lingkungan itu, yang merusak bumi itu, akan tetapi juga berimbas kepada makhluk hidup lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki hal itu agar mereka mendapatkan akibat, mendapatkan sebagian akibat dari apa yang mereka kerjakan. Agar apa? Agar manusia-manusia itu kembali ke jalan yang benar. Agar manusia-manusia itu menjadi sadar bahwa perilaku kerusakan yang ada di bumi harus segera dihentikan. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebagai orang awam, sebagai manusia biasa, apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh kita untuk menjaga dan merawat lingkungan? Setidaknya ada dua aspek. Kita sebagai pribadi dan kita sebagai kelompok masyarakat. Ketika kita menjadi seseorang yang berperan sebagai diri pribadi, hal kecil, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah misalnya di pekarangan rumah kita masih ada tanah-tanah yang bisa digunakan untuk menanam pohon, maka tanamlah pohon. Jika memang ternyata di Jakarta itu sangat sedikit lahan yang untuk ditanami pohon, untuk melestarikan lingkungan, maka hal sederhana lainnya adalah setidaknya kita membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori halaman rumah, tidak membuang sampah yang sembarangan. Sehingga efeknya nanti ketika seseorang pribadi menjalankan pelestarian lingkungan sekecil apapun, insya Allah lingkungan di sekitar kita akan terlihat nyaman, asri, sehingga kita juga menjadi tenang, menjadi nyaman ketika hidup di lingkungan masyarakat. Hadirin jemaah rahimakumullah, secara pribadi hal kecil, hal sederhana dapat kita lakukan. Secara kolektif, berjamaah, hal kecil apa yang bisa dilakukan? Contoh, seminggu yang lalu sebuah organisasi profesi penyuluh agama Islam Republik Indonesia yang itu di bawah Kementerian Agama melakukan upaya serentak seluruh Indonesia, seluruh penyuluh agama digerakkan untuk melakukan penanaman 1 juta pohon dan memilah limbah plastik untuk didaur ulang. Hal ini menjadi penting. Jika tadi kita sampaikan secara pribadi, ini secara kolektif. Secara kolektif dan berjamaah, jika kita melakukan gerakan bersama-sama untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan
bumi dan seisinya ini, menanam pohon misalnya, atau membuang sampah pada tempatnya misalnya, dan memilah sampah untuk didaur ulang, niscaya insya Allah secara luas manfaat akan semakin kita rasakan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin yang kita lakukan tadi adalah hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tetapi jika kita melakukannya dengan niatan dan kita memahami betul bahwa upaya kecil apapun yang kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai khalifah fil ard untuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan, insya Allah akan bernilai pahala dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberikan kesadaran, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk sekecil apapun, bahkan hingga besar apapun, senantiasa menjaga lingkungan kita, merawat bumi kita, agar bumi kita menjadi bumi yang nyaman, tentram, asri, sebagai tempat untuk kita beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.